Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Penabur Misteri. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Misteri Kontrakan Bekas Kuburan Cina. Oke, nggak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Cus! Hari itu, matahari bersinar terang di atas halaman sekolah dasar. Anak-anak berlarian dengan riang. Beberapa sibuk bermain petak umpet sementara yang lain bercanda di bawah pohon besar di sudut lapangan. Di antara mereka, ada Arya dan Heni, dua anak yang hampir selalu terlihat bersama. Arya adalah anak yang ceria, dengan rambut hitam berantakan dan senyum yang selalu menghiasi wajahnya. Ia pandai bermain kelereng dan selalu berhasil membuat teman-temannya tertawa dengan lelukonnya yang polos. Sementara Heni lebih pendiam, tapi bukan berarti ia tidak bisa mengikuti keusilan Arya. Justru, Heni sering menjadi orang pertama yang tertawa paling keras saat Arya melakukan sesuatu yang konyol. Mereka pertama kali bertemu ketika Arya pindah ke sekolah itu di kelas 3. Saat istirahat, Arya yang masih baru dan belum punya teman duduk sendiri di bangku panjang dekat kantin. Heni yang kebetulan melewati tempat itu berhenti dan menatapnya. "Kamu anak baru, ya?" tanyanya. Arya mengangguk sedikit kanggung. "Aku Heni, mau ikut main lompat tali." Sejak hari itu, mereka selalu bersama. Mereka sering berbagi bekal, belajar bersama, dan bahkan pulang sekolah dengan rute yang sama. Kebersamaan mereka tidak luput dari perhatian teman-teman lain. "Hei, kalian pacaran, ya?" ledek salah satu anak laki-laki saat mereka berjalan berdua di koridor. Heni langsung merengut. "Bukan, kami cuma teman," bantahnya cepat. Arya hanya tertawa, sementara Heni mendelik ke arah temannya yang terus menggoda. Meskipun ia bersikeras bahwa mereka hanya teman, jauh di lubuk hatinya ada perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Waktu terus berjalan, dan tanpa terasa mereka sudah masuk SMP, persahabatan mereka tetap erat. Arya yang dulunya bocah berantakan kini tumbuh menjadi remaja yang semakin tampan. Ia mulai menarik perhatian banyak anak perempuan di sekolah. Sedangkan Heni yang tetap menjaga gaya tomboynya, mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Namun, ia selalu menekan perasaan itu. "Aku nggak boleh jatuh cinta sama Arya kalau aku suka sama dia dan dia nggak suka balik. Nanti persahabatan kami jadi aneh," pikirnya dalam hati. Ketika SMA tiba, Arya dan Heni masuk ke sekolah yang sama. Meskipun mulai memiliki lingkaran pergaulan masing-masing, mereka tetap dekat, tetapi tidak seintens dulu. Kini, mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk belajar dan mempersiapkan masa depan. Setelah kelulusan, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa hidup membawa mereka ke jalan yang berbeda. Arya memutuskan pergi ke Semarang untuk bekerja, sementara Heni memilih untuk tetap tinggal dan melanjutkan kuliah di kota kecil mereka. Di hari terakhir sebelum Arya berangkat, mereka duduk di bangku taman dekat rumah Heni, tempat mereka biasa bertemu sejak kecil. "Jadi, beneran besok kamu berangkat?" tanya Heni sambil menatap ke depan, berusaha menyembunyikan perasaannya. "Iya, udah waktunya aku cari pengalaman di luar kota. Kamu kan juga kuliah, nanti kita bisa tetap komunikasi," jawab Arya dengan nada santai. Heni mengangguk, meski dalam hatinya ada kekosongan yang sulit ia jelaskan. "Jangan lupa sama aku, ya? Mana bisa. Kamu kan teman terbaikku." Arya tersenyum. Heni ikut tersenyum, meskipun ada sesuatu dalam hatinya yang terasa perih. Malam itu, saat Arya sudah pergi, Heni duduk di kamar sambil memandangi layar ponselnya. Jarinya ragu-ragu mengetik pesan. "Selamat jalan, Arya. Hati-hati di sana."
Pesan itu terkirim. Beberapa detik kemudian balasan masuk. Makasih, Hen. Sampai ketemu lagi. Henny menatap layar. Ponselnya lama sebelum akhirnya menarik napas panjang dan berbaring di tempat tidur. Ia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi, tapi ia berharap persahabatan mereka tetap sama. Meskipun jarak kini memisahkan mereka. Namun, ia tidak tahu bahwa perjalanan Arya di Semarang akan membawa cerita yang jauh lebih rumit dari sekadar perpisahan. Semarang menyambut Arya dengan hiruk-pikuk kotanya yang jauh lebih ramai dibandingkan kampung halamannya. Gedung-gedung tinggi, jalanan yang dipadati kendaraan, serta udara yang lebih panas membuatnya sedikit canggung pada awal kedatangannya. Namun, ia tidak sendiri. Selama di Semarang, ia tinggal di rumah kerabat yang sudah lebih dulu menetap di sana. Pakya dan budinya menerima Arya dengan baik. Mereka memberinya kamar kecil di bagian belakang rumah. Suami istri itu sudah lama menikah, namun belum memiliki anak. Sehingga kehadiran Arya sedikit menghidupkan suasana rumah mereka. Hari pertama di Semarang, Arya diajak keliling kota oleh Pakya. Mereka mengunjungi tempat-tempat penting, seperti kantor tempat Arya akan bekerja, serta beberapa warung makan yang enak dan murah di sekitar rumah. Kamu harus mulai belajar mandiri di sini. Kota ini beda sama kampung, kata Pakde sambil menyeruput kopi di warung. Arya mengangguk. Ia memang sudah menyiapkan diri untuk kehidupan baru ini. Beberapa hari kemudian, Arya mulai bekerja di sebuah perusahaan distribusi. Pekerjaannya cukup melelahkan, tapi ia menikmatinya. Setidaknya, ia mulai memiliki penghasilan sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Awalnya, komunikasi dengan Hani masih lancar. Mereka sering bertukar pesan atau sekadar menelpon untuk bercerita tentang hari masing-masing. Namun, seiring berjalannya waktu, kesibukan mulai mengambil alih. Arya semakin jarang menghubungi Henny dan begitu pula sebaliknya. Di rumah, Arya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bude yang awalnya bersikap biasa saja, kini terlihat lebih perhatian padanya. Kadang-kadang, tanpa alasan yang jelas, Bude menyiapkan makanan spesial hanya untuk Arya, atau membelikan baju baru tanpa diminta. Arya awalnya menganggap itu sebagai bentuk kasih sayang keluarga. Tapi ia tidak bisa mengabaikan tatapan Pakde yang sering terlihat tidak senang. Kamu nyaman tinggal di sini, Ra? Tanya Pakde suatu malam. Nyaman, Pakde. Kenapa? Pakde diam sejenak sebelum akhirnya menghela napas. Mungkin ada baiknya kamu mulai cari tempat tinggal sendiri. Arya terkejut. Ia tidak merasa telah melakukan kesalahan. Tapi jelas ada sesuatu yang membuat Pakde berubah sikap. Besok aku bantu cari kos-kosan, tambah Pakde dengan nada tegas. Arya tidak banyak bertanya. Ia hanya mengangguk meskipun di dalam hatinya muncul berbagai pertanyaan. Keesokan harinya, dengan bantuan seorang teman kantor, Arya menemukan kos yang cukup nyaman di dekat tempat kerjanya. Kos itu cukup ramai dengan penghuni yang sebagian besar adalah anak muda pekerja seperti dirinya. Setelah semua barangnya dipindahkan, Arya resmi tinggal di tempat baru. Awalnya, kehidupan di kos berjalan normal. Namun, seiring waktu, Arya mulai menyadari hal-hal yang tidak biasa. Beberapa penghuni sering berkumpul di luar pagar hingga larut malam, berbicara dan tertawa keras, seakan tidak peduli dengan orang-orang yang ingin beristirahat. Suatu malam, suara ribut itu semakin menjadi. Arya yang sudah lelah setelah seharian bekerja, akhirnya keluar kamar dan menegur mereka. Bisa pelan sedikit, besok kita kerja. Seorang pria berambut cepak menoleh dan tertawa kecil. Santai aja, bro, ini kan kosan, bukan asrama. Arya menghela napas dan kembali ke kamarnya. Ia mencoba tidak peduli, tapi sejak saat itu, ia mulai merasa ada yang tidak beres dengan beberapa penghuni kos. Beberapa hari kemudian, ia mendengar kabar bahwa RT setempat telah memberi teguran karena ada laporan dari warga sekitar. Setelah teguran itu, aktivitas mereka memang berkurang, tapi hanya untuk sementara. Di tengah kehidupannya yang mulai terasa rumit, Arya menerima pesan dari Henny. Arya, kamu baik-baik saja.
Sudah lama kita nggak ngobrol. Arya tersenyum kecil membaca pesan itu. Ada perasaan hangat yang tiba-tiba muncul dalam hatinya. Aku baik, Hani cuma sibuk kerja dan... nanti aku ceritakan. Hani membalas cepat. Oke, aku tunggu ceritanya. Arya merasa tenang. Setidaknya, di tengah semua hal aneh yang mulai terjadi di sekitarnya, ia masih punya seseorang yang peduli. Namun, ia tidak menyadari bahwa kejadian-kejadian di kos ini hanya permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Malam semakin larut, tapi Arya masih terjaga. Suara gaduh di luar kamarnya mulai berkurang setelah teguran dari ET setempat. Namun ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa tidur. Perasaannya tidak enak sejak kepindahannya ke kos ini. Sesekali, ia merasa seperti diawasi, terutama saat berjalan melewati lorong gelap di dekat kamar mandi. Di tempat kerja, Arya mulai lebih banyak menghabiskan waktu dengan seorang teman baru. Rudy lebih dulu tinggal di Semarang dan mengenal banyak orang, termasuk pemilik kos. Kos ini dulunya tanah kosong, bro, bekas makam katanya, terus dijadiin tempat tinggal, ujar Rudy suatu siang saat mereka makan siang bersama. Arya terdiam. Ia pernah mendengar cerita serupa sebelumnya, tapi tidak menyangka tempat tinggalnya saat ini memiliki latar belakang seperti itu. Mungkin cuma mitos, jawab Arya, mencoba tidak terlalu memikirkannya. Malam harinya, ketika Arya hendak tidur, ia mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Perlahan, ia bangkit dan mengintip melalui celah pintu. Seorang penghuni kos yang jarang ia lihat. Pria kurus dengan tatapan kosong berjalan perlahan di lorong. Langkahnya terdengar aneh, seperti diseret. Arya merasa bulu kuduknya berdiri. Ia ingin mengabaikannya dan kembali tidur. Tapi tiba-tiba pria itu berhenti di depan kamar Arya dan berbisik dengan suara pelan namun jelas. Jangan ikut campur. Arya merinding. Ia tidak tahu apa maksudnya. Tapi detik berikutnya pria itu berjalan pergi begitu saja. Pagi harinya, Arya mencoba menenangkan diri dengan pergi ke minimarket dekat kos. Ia membeli kopi dan rokok, lalu tanpa sadar berjalan menuju pantai yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya. Duduk di atas pasir, ia menatap ombak yang datang dan pergi. Handphonenya bergetar, ada pesan dari Hani. Arya, kamu sibuk? Arya tersenyum tipis dan membalas. Enggak, aku lagi di pantai. Hani membalas cepat. Sendirian? Iya, jawab Arya. Setelah beberapa saat, Hani menelpon. Aku kepikiran kamu. Arya, kayaknya kamu lagi banyak pikiran. Arya menghela napas. Suara Hani selalu bisa membuatnya merasa lebih baik. Iya, Han, aku ngerasa ada yang aneh di tempat tinggal baruku. Aneh gimana? Arya pun menceritakan semua yang terjadi tentang penghuni kos yang aneh, tentang suara langkah kaki di lorong, bahkan tentang perasaan tidak nyaman yang terus menghantuinya. Hani terdiam sejenak sebelum berkata, kalau kamu udah nggak betah, kenapa nggak pindah aja? Arya mengangguk kecil meski Hani tidak bisa melihatnya. Aku pikirin dulu, Hen. Sepulang dari pantai, Arya merasa sedikit lebih tenang. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Malam itu, sekitar pukul 1 dini hari, Arya terbangun oleh suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Ia menoleh dengan jantung berdebar. Jendela itu sedikit terbuka, dan di baliknya ia melihat sosok seseorang berdiri di luar. Sosok itu adalah perempuan berambut panjang dengan wajah pucat. Tatapannya kosong, dan bibirnya sedikit terbuka seperti ingin mengatakan sesuatu. Arya terperangah, tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, lampu koridor menyala. Sosok itu menghilang begitu saja. Arya terdiam lama, dadanya naik turun dengan napas yang memburu. Ia baru menyadari satu hal, kamar kosnya berada di lantai 2. Tidak mungkin ada orang yang berdiri di luar jendelanya. Keesokan harinya, Arya tidak masuk kerja. Tubuhnya terasa lemas, pikirannya kacau. Ia memutuskan untuk menemui Pak De di rumah lama dan menceritakan semuanya. Pak De mendengarkan dengan ekspresi serius.
Setelah Arya selesai bercerita, Pakda hanya menghela napas panjang. Aku udah curiga dari awal, tempat itu memang gak beres. Jadi aku harus pindah, tanya Arya. Pakda mengangguk, lebih cepat lebih baik. Malam itu, Arya mulai mencari kosan baru. Tapi sebelum ia sempat memutuskan, sebuah kejadian besar terjadi di kos lamanya. Polisi datang. Kosan itu digerebek karena dugaan penyalahgunaan narkoba. Beberapa penghuni ditangkap, termasuk pria kurus yang pernah memperingatkan Arya. Arya terkejut. Ia tidak menyangka tempat tinggalnya menyimpan rahasia sebesar ini. Namun, kejadian itu hanya permulaan dari sesuatu yang lebih gelap. Malam semakin larut, tapi Arya masih duduk di kamar lamanya, mengemasi barang-barangnya. Setelah penggerebekan polisi, suasana kos menjadi mencekam. Beberapa penghuni langsung angkat kaki, sementara yang lain memilih diam dengan ketakutan. Arya tidak ingin berlama-lama di sini. Besok pagi, ia berencana pindah ke kos baru yang lebih jauh dari area ini. Namun, sebelum ia sempat beristirahat, pintu kamarnya diketuk pelan. Arya terdiam. Siapa yang datang selarut ini? Dengan hati-hati, ia mendekati pintu dan mengintip melalui celah kecil. Tidak ada siapa-siapa di luar. Jantungnya berdebar. Ia melangkah mundur, tapi suara ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Arya menahan napas. Lalu, tanpa aba-aba, pintu terbuka sedikit dengan sendirinya. Udara dingin menyeruak masuk. Di balik pintu yang terbuka, ada sosok berdiri diam di lorong gelap. Perempuan itu, Arya mengenali wajahnya pucat, mata kosong. Rambut panjang menjuntai menutupi sebagian wajahnya. Sosok yang sama yang pernah ia lihat di luar jendela. Lutut Arya terasa lemas. Ia ingin berteriak, tapi suaranya seperti tercekik di tenggorokan. Perempuan itu melangkah mendekat. Dan saat jaraknya semakin dekat, Arya akhirnya bisa bergerak. Ia menutup pintu sekuat tenaga dan mengunci rapat. Di luar, suara langkah kaki perlahan menjauh. Arya terduduk di lantai, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mengeluarkan ponsel dan dengan tangan gemetar, ia menghubungi Henny. Henny, aku harus keluar dari tempat ini sekarang juga. Pagi itu, Arya pindah ke kos baru dengan bantuan Pakda. Tempat barunya lebih kecil, tapi jauh lebih nyaman. Tidak ada lorong gelap, tidak ada suara langkah kaki aneh di malam hari. Namun, kejadian di kos lama terus menghantui pikirannya. Sampai suatu hari, ia mendapat kabar dari Rudy. Bro, lo tau nggak, kosan lama lo makin sepi. Katanya beberapa penghuni ngalamin kejadian aneh. Arya mengernyit. Kejadian aneh? Yang ada, yang katanya lihat bayangan hitam mondar-mandir di lorong. Ada juga yang bilang pernah dengar suara perempuan nangis tengah malam. Arya merinding. Ia tidak ingin tahu lebih banyak, tapi Rudy melanjutkan ceritanya. Lo ingat cowok kurus yang dulu sering diem aja di kos? Arya mengangguk meski Rudy tidak bisa melihatnya. Dia ditemukan meninggal 2 hari lalu. Arya tercekat. Gantung diri di kamarnya, lanjut Rudy dengan suara lebih pelan. Dada Arya terasa sesak. Ia memejamkan mata, mengingat peringatan terakhir yang pernah diberikan pria itu. Jangan ikut campur. Kini, semuanya mulai masuk akal. Mungkin pria itu sudah tahu apa yang terjadi di tempat itu. Mungkin ia ingin Arya menjauh sebelum terlambat. Arya menggelengkan kepala, berusaha menepis semua pikiran itu. Tapi di dalam hatinya, ia tahu kisah ini belum benar-benar berakhir. Sejak kepindahannya ke kos baru, Arya berharap hidupnya akan lebih tenang. Ia mulai membiasakan diri dengan lingkungan baru, berusaha melupakan kejadian-kejadian di tempat lamanya. Namun, semakin ia berusaha, semakin bayangan masa lalu menghantuinya. Suatu malam, saat sedang duduk di teras kos, ponselnya bergetar. Pesan dari Henny. Arya, lo baik-baik aja kan? Gue ngerasa lo berubah. Arya membaca pesan itu berulang kali sebelum membalas. Gue baik-baik aja, Hen cuma masih kepikiran.
Hani membalas cepat. Lo harus cerita semuanya ke gue, jangan simpan sendiri. Arya menarik napas dalam-dalam. Mungkin sudah waktunya ia menceritakan semuanya. Malam itu, mereka bertemu di sebuah kafe kecil dekat kosan. Hani datang dengan wajah khawatir. Gue ngerasa ada yang beda dari lo. Arya, lo kelihatan capek banget. Arya mengangguk. Ia menceritakan semuanya, mulai dari keanehan di kos lama, sosok perempuan di jendela, hingga kematian pria kurus yang pernah memperingatkannya. Saat ia selesai bercerita, wajah Hani tampak semakin serius. Arya, lo nggak pernah dengar cerita tentang tanah itu sebelumnya? Arya menggeleng. Gue sempet baca-baca di forum. Katanya tanah di tempat kos lama lo itu dulunya bekas pemakaman Tionghoa yang dipindahkan secara paksa. Banyak orang percaya kalau arwah yang nggak tenang masih berkeliaran di sana. Arya merinding mendengarnya. Tapi lo harus dengar yang lebih parah. Lanjut Hani, ada kejadian beberapa tahun lalu. Seorang perempuan muda ditemukan meninggal di salah satu kamar kos. Arya menegang. Bunuh diri, sama kayak cowok yang lo ceritain tadi. Katanya, sebelum meninggal, dia sering terlihat duduk diam di jendela kamarnya, seperti menunggu seseorang. Jantung Arya berdegup kencang. Lo inget perempuan yang lo lihat di jendela? Arya mengangguk perlahan. Gue rasa itu dia, Arya. Dada Arya terasa sesak. Semua kejadian mulai terangkai seperti potongan puzzle yang selama ini berserakan. Perempuan itu, mungkin arwahnya masih berkeliaran mencari seseorang, atau mungkin menunggu seseorang yang tidak pernah datang. Malam itu, Arya pulang dengan pikiran kalut. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanya kebetulan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang belum selesai. Beberapa hari berlalu tanpa kejadian aneh. Arya mulai merasa lebih baik. Namun, suatu malam, saat ia hendak tidur, ponselnya berbunyi. Nomor tidak dikenal. Ia ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkatnya. Halo, tidak ada jawaban. Hanya suara napas pelan di seberang sana. Halo, siapa ini? Lalu, terdengar suara pelan nyaris seperti bisikan. Aku masih menunggumu. Arya langsung menutup teleponnya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya lelucon. Tapi ketika ia menoleh ke jendela, dadanya langsung membeku. Di balik kaca, samar-samar terlihat bayangan perempuan berdiri diam menatapnya. Tamat, terima kasih atas dukungannya. Subscribe, komen, like, dan share. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Sampai jumpa pada episode berikutnya.